Wa ghayatus syukri, dan puncak bersyukur. Jadi usulnya, asal usulnya dulu hati harus kenal bahwa ini nikmat, dan nikmat ini datangnya dari Allah. Satu. Itu pokoknya, dasarnya, asal usulnya. Puncaknya setelah kita paham dan menyadari ini nikmat datangnya dari Allah, maka puncaknya adalah an tuti Allah bikulli ni'matin an'ama biha 'alaika. Engkau mentaati akan Allah dengan setiap nikmat yang telah Ia nikmatkan dengannya atas kamu. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita tadi, kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah. Itulah puncak bersyukur. Allah berikan nikmat mata sehingga bisa melihat dan memandang dengan jelas. Gunakan ia untuk memandang yang halal, yang manfaat. Allah Ta'ala menciptakan dua telinga kanan dan kiri berikut dengan pendengarannya, sehingga kita bisa mendengar suara apapun dan memahaminya. Bagaimana cara mensyukurinya? Setelah kita mengetahui nikmat pendengaran ini datangnya dari Allah, cara mensyukurinya adalah gunakan ia untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, mendengarkan ilmu agama yang disampaikan, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan, dan seterusnya. Begitu pula dengan nikmat anggota badan lainnya. Tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah, mulut bisa bicara. Cara mensyukurinya adalah ucapkan yang baik. Cara mensyukurinya adalah berjalanlah, gunakan kedua kakimu melangkah ke arah yang diridhoi Allah, ke masjid, ke majlis, silaturahim, ke tempat orang tua, kerabat dan saudara. Itu semua adalah gayah, puncak daripada bersyukur. Artinya amalan bersyukur begitu. Cara mengamalkan mensyukuri nikmat begitu. Syukur tidak cukup hanya dengan ekspresi lisan. Tidak cukup hanya dengan ungkapan perkataan. Ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, itu ungkapan saja, bukan pelaksanaan. Semua bisa, burung tiung pun bisa mengucap alhamdulillah. Tetapi tuntutan dan pengamalannya ini yang harus kita laksanakan, yaitu puncak daripada mensyukuri nikmat, yaitu kita amalkan dengan mendaya gunakan nikmat tersebut kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbuat taat kepadanya. Terus bagaimana kalau seandainya nikmat-nikmat yang Allah karuniakan itu tidak kita gunakan untuk berbuat taat, justru malah sebaliknya berbuat maksiat? Apa yang terjadi? Fa in lam tuti'hu biha, maka jika engkau tidak mentaatinya, yakni Allah biha, dengan nikmatnya tadi, faqad tarakta syukra 'alaiha, maka sesungguhnya engkau telah tinggalkan untuk bersyukur kepada Allah 'alaiha, atasnya nikmat tadi. Berarti kamu masuk belum dikategorikan hamba yang bersyukur. Dikasih nikmat mata, mestinya cara mensyukurinya memandang yang halal, yang berfaedah. Dia malah gunakan kedua matanya memandang yang haram. Berarti kamu tidak bersyukur atas nikmat mata. Walaupun kamu ucapkan alhamdulillah 1.000.000 kali, alhamdulillah atas nikmat mata, alhamdulillah atas nikmat mata, tapi kamu memandang yang haram, berarti kamu masih belum bersyukur kepada Allah. Nikmat lisan, bisa berbicara dengan jelas dan fasih, tidak bisu, tapi dia gunakan untuk menggibah, dia gunakan untuk menghina orang, dia gunakan untuk mengadu domba, maka kamu berarti tidak mensyukuri nikmat lisan. Na'udzubillah. Kaki digunakan melangkah ke tempat-tempat yang dimurka oleh Allah, berarti kamu tidak mensyukuri nikmat kaki. Harta kekayaan yang dikaruniakan Allah kepadamu, mestinya kamu mensyukurinya dengan mentasarrufkannya ke tempat-tempat yang baik,
menyalurkannya ke pesantren, ke madrasah, ke masjid-masjid, menyantuni fuqara dan masakin, anak-anak yatim, orang-orang yang memerlukan. Itu cara mensyukurinya, karena itulah ketaatan, wujud ketaatan kita terhadap Allah dalam mendayagunakan harta. Ini tidak, malah sebaliknya. Uang yang dia miliki, dia gunakan untuk berpoya-poya. Dia gunakan untuk mabuk-mabukan. Dia gunakan untuk main wanita. Dia gunakan untuk nyawer-nyawer biduan. Na'udzubillah min dzalik. Berarti kamu telah meninggalkan hak bersyukur kepada Allah dalam nikmat harta tadi. Waliyadzubillah. Apa balasannya? Kalau kamu tinggalkan itu, yaitu dengan bermaksiat, dengan menggunakan nikmat itu dalam maksiat, wa in asaitahu biha, dan jika engkau bermaksiat kepadanya Allah dengannya nikmat yang diberikan kepadamu tadi, faqad waqa'ta fil kufran, maka sesungguhnya engkau telah terjatuh dalam kekufuran, maksudnya dalam pengingkaran terhadap nikmat. Engkau tidak bersyukur, engkau ingkar. Walaupun lidahmu mengatakan saya sadar harta saya ini pada hakikatnya datang dari Allah, tapi perbuatan kamu mendustakan ucapanmu. Kenapa? Buktinya harta itu kamu gunakan untuk berpoya-poya, kamu gunakan ke jalan yang haram. Berarti kamu tidak mensyukuri nikmat harta. Berarti kamu telah kufur, yakni telah ingkar terhadap nikmat harta yang diberikan Allah kepadamu. Seakan-akan engkau mengatakan ini datangnya bukan dari Allah. Kalau kamu menyadari dengan hatimu bahwa itu datangnya dari Allah, maka harus kembali kepada Allah juga. Bukan kembali kepada syaitan dan iblis. Maksud kembali kepada Allah, harta tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi kalau kembalinya kepada iblis dan syaitan, yaitu tadi, kamu gunakan untuk berpoya-poya, untuk berbuat dosa, kemungkaran dan maksiat dengan hartamu. Kamu telah kufur, kamu telah ingkar terhadap nikmat Allah. Lalu apa yang terjadi? Wa indahu, dan ketika itulah tatabaddalun ni'amu bin niqami. Berganti kenikmatan-kenikmatan itu bin niqami dengan bala bencana, dengan musibah. Akhirnya nikmat berganti dengan kesengsaraan-kesengsaraan. Ketika Allah berikan kemudahan rezeki untukmu, di saat orang-orang kesusahan mencari rezeki, kamu mendapatkannya dengan mudah, kamu gunakan untuk mabuk-mabukan, kamu gunakan untuk pergi ke diskotik, kamu traktir temanmu untuk pesta miras. Akhirnya nikmat yang tadi Allah berikan kepadamu diganti dengan niqam, dengan kesengsaraan. Hilang, nyesal, habis nikmatnya. Kamu sih salah menggunakannya.